Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dimensi 3 dan kita akan mempelajari tentang sudut pada dimensi 3, yaitu sudut antara garis dan bidang. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke, kita lihat konsep berikut. Sudut antara garis dan bidang di dimensi 3. Oke. Nah, sudut antara garis dan bidang biasanya garis tersebut menembus suatu bidang. Nah, dari garis itu akan membentuk suatu sudut. Nah, prosesnya sebagaimana? Seperti ini. Nah, di sini diberikan bidang alfa. Ya, misalnya kita ambil suatu garis F yang menembus bidang alfa di A. Berarti seperti ini. Ini garis F menembus di A gitu. Nah, bagaimana kita ingin menentukan sudut yang dibentuk oleh garis F dan bidang alfa ini? Caranya adalah kita ambil suatu titik di garis F. Misalnya kita ambil titik B. Oke, ini titik B. Nah, dari titik B ini kita proyeksi artinya jatuh tegak lurus ke bidang alfa. Ya, seperti ini. Jadi misalnya kita dapat titik P. Nah, dari titik P ini, dari titik A dan titik P kita buat satu garis melalui dua titik ini. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Jadi membentuk suatu garis. Nah, sudutnya adalah, jadi sudut antara garis F dengan bidang alfa adalah BAP begitu. Jadi sudutnya bentuk adalah BAP. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Oke, contoh satu ini. Di sini diberikan limas beraturan TABCD di mana seluruh rusuknya berukuran 8. Baik AB, BC dan rusuk tegaknya. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut antara garis AT dengan bidang ABCD. Kemudian jika P adalah titik tengah, titik potong dari garis AC dan BD, tentukan nilai sinus antara TP dengan bidang TBC. Oke. Nah, pertama kita ingin mencari besar sudut antara garis AT dan bidang ABCD. Oke, ini garis AT. Nah, kebetulan kita gunakan informasi di option B. P itu adalah titik potong antara garis AC dan BD. Berarti ini AC, ini BD. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ini kan AT ini kan menembus bidang ABCD di A. Maka dari T ini kita proyeksikan jatuh tegak lurus ke sini. Berarti pas di P. Berarti ini. Maka sudut yang dibentuknya ada antara garis AT dengan bidang ABCD adalah TAP. Ya, ini dia. TAP. Begitu. Oke. Nah, dari sini ya. Jadi sudut yang dibentuk adalah sudut TAP. Maka yang kita keluarkan adalah segitiga TAP ini. Ya, berarti oke, AC kita tahu ini 8, maka AC 8 akar 2. Ya, berarti kita keluarkan segitiga APT seperti ini. Ini dah. APT atau TAP gitu ya. Di mana panjang AT ya. Ini 4 akar 2 karena AP ini setengah dari AC. AC 8 akar 2, maka AP 4 akar 2. Panjang AT jelas 8. Maka kita cari dulu panjang TP. Menggunakan teorema sederhana, 8 kita rubah menjadi 4 akar 4. Ya, karena kan 8 inilah 4 kali 2. 2 itu sendiri adalah akar 4. Ya, sehingga panjang TP bisa kita cari. Karena yang dicari bukan miring, berarti kita kurang. Berarti TP itu kita dapat 4 akar 4 kurang 2. Jadi dalam akar ini 4 kurang 2 yaitu 4 akar 2 gitu. Nah, sehingga ya sudah dibentuk, kita ambil, yaitu misal ambil tangen ya, tangen TAP yaitu TADESA, depannya TP, sampingnya AP. Berarti ini sama dengan 4 akar 2 per 4 akar 2. TP kita kan 4 akar 2, AP 4 akar 2. Berarti nilainya adalah 1. Nah, tangen berapa nilainya 1? Yaitu tangen 45. Jadi besar sudut TAP itu adalah 45 derajat. Sehingga
besar sudut antara garis AT dan bidang ABCD adalah 45 derajat. Begitu. Oke, kita lihat yang B. Nilai sinus dari sudut yang dibentuk oleh TP dan bidang TBC. Oke. Kita tahu tadi P itu adalah perpotongan antara AC dan BD. Ini P. Oke. Sekarang kita ingin mencari TP dan bidang TBC. Nah, seperti biasa, kalau kita menemukan suatu segitiga, biasanya kita menggunakan garis tinggi segitiga. Dalam ini kan TP bertemu dengan bidang TBC itu kan di T. Maka tarik garis tinggi segitiga TBC ini dari T. Seperti ini. Ini dia. Misalnya TQ gitu ya. Maka sudut yang dibentuk oleh TP dan bidang TBC adalah PTQ gitu ya. Nah, ini ya PTQ gitu. Jadi sudut yang dibentuk adalah PTQ gitu ya. Sehingga kita hubungkan P dengan Q. Ini dia. Maka segitiga yang cukup kita perhatikan adalah segitiga TPQ. Ini kita keluarkan segitiganya. Ini dia. TPQ. Nah, panjang PQ itu setengah dari AB, yaitu ini jadikan 4 akar 2 kita peroleh tadi di absen A. 4 akar 2 ini jelas 4. 4-nya boleh kita tulis 4 akar 1. Maka kita dapat miringnya adalah 4 akar 2 tambah 1 yaitu 4 akar 3. Gitu ya. Karena yang ditanya adalah nilai sinus, maka sinus itu adalah sin dari PTQ adalah si demi D per M. Berarti depannya adalah PQ, ya, miringnya adalah TQ. Berarti kita dapat 4 per 4 akar 3. 4 boleh kita bagi dapat 1. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3 yaitu dapat akar 3 per 3. Jadi nilai sinus antara garis TP dan TBC adalah akar 3 per 3 begitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Di sini diketahui kubus KLMN OPQR mempunyai panjang rusuknya 4 cm. Jika alfa merupakan sudut antara ruas garis KU dan bidang KPR, tentukan nilai cos alfa. Oke. Nah, di sini ya, kita punya kubus KLMN OPQR yang panjang rusuknya adalah 4. Dan ini KO dan ini bidang KPR. Oke. Kalau kita perhatikan KPR ini adalah segitiga sama sisi karena diagonal sisi semua gitu ya. Nah, sama seperti tadi, jika kita ingin mencari sudutnya dibentuk, ya kalau berbentuk segitiga kita menggunakan garis tinggi segitiga itu sendiri. Nah, di sini KO kan dengan bidang KPR itu bertemu di K. Berarti dari K ini kita tarik garis tinggi. Misalnya KX gitu ya. Maka sudut yang dibentuk adalah OKX yaitu sebagai alfa gitu. Berarti OKX ini adalah sudut yang dibentuk ya. Kita hubungkan OX ya. Maka segitiga yang kita perhatikan cukup adalah segitiga OKX. Jadi seperti ini. Ini dia. OKX atau OXK sama aja ya. Ini alfa. Nah, di sini panjang OK jelas 4, panjang OX itu setengah OQ yaitu 4 akar 2, berarti setengahnya adalah 2 akar 2. Oke, 4 ini kita ingin mencari KX dulu. Jadi 4 ini boleh kita tulis menjadi 2 akar 4. Gitu ya. Karena kan 2 kali 2, 2 sendiri akar 4. Oke, sehingga KX kita peroleh yaitu 2 akar 4 tambah 2 yaitu 2 akar 6 gitu. Nah, sehingga yang ditanya adalah nilai cos alfa, yaitu cos itu konsepnya kosami, ya. Sampingnya adalah KO, miringnya adalah KX. Berarti kita dapat KO 4 per KX adalah 2 akar 6. 4 dengan 2 kita bagi dapat 2. Ya, kita rasionalkan mengalihkan dengan akar 6 per akar 6. Maka kita dapat 2 akar 6 per 6. Ini masih kita bisa bagi dapat 3. Berarti kita dapat akar 6 per 3. Jadi nilai cos alfanya adalah akar 6 per 3. Begitu. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Oke. Di sini diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuknya 8 cm. Tentukan nilai tangen antara garis AF dan bidang ACGE. Oke, ini dia.
Kita punya kubus ABCD, EFGH, rusuknya 8. Kita akan menentukan nilai tanggen antara garis AF dan bidang CGE. Ini AF, dan ini bidang CGE, gitu ya. Nah, dari garis AF dan bidang CGE, maka dari F ini kita tarik suatu garis, kita proyeksikan ke bidang ACGE. Ternyata jatuhnya di tengah EG. Ya. Kenapa di tengah EG? Kita ambil titik P. Ya. Kita hubungkan A ke P. Ini dia. Sudut yang dibentuk adalah PAF atau FAP sama aja. Ya, jadi sudut yang dibentuk antara garis AF dan bidang ACGE adalah PAF. Ya. Kenapa di P ini jatuh tegak lurusnya? Karena kalau kita lihat ini bidang AFGH, ini ya, ini kan F. Nah ini dia. Ternyata kan dia kan persegi, berarti dia diagonalkan saling tegak lurus, maka dia tegak lurus di titik potong ini, yaitu di P sini. Begitu. Jadi dia tegak lurus di P. Begitu ya. Nah, jadi sudut yang dibentuk adalah PAF gitu. Maka segitiga yang kita perhatikan adalah segitiga PAF. Ya, APF gitu. Kita keluarkan segitiganya. Ini dia. Oke. Sekarang PF itu adalah setengah dari HF. Nah, kita punya rusuknya 8. Berarti diagonal sisi sendiri adalah rusuk akar 2, berarti dia 8 akar 2. Berarti setengahnya adalah 4 akar 2. Ya. AF sendiri ada diagonal sisi yaitu 8 akar 2. Nah, kita ingin cari PA. Ya. 8 akar 2 boleh sederhana menjadikan 4 kali 2 akar 2 yaitu 4 akar 8. Karena dicari bukan miringnya, maka kita kurangkan. Berarti kita peroleh 4 akar 8 dikurang 2 gitu. Berarti 4 akar 6. Gitu ya. Nah, sehingga yang ditanyakan nilai tanggen dari PAF ini. Ya, berarti tanggen konsepnya adalah tadesa, depan per samping. Depannya adalah PF, kan depan sudut ini. Sampingnya adalah PA. Berarti kita dapat 4 akar 2 per 4 akar 6. 4 boleh kita bagi, dapat 1. Akar 2 dibagi akar 6 dapat 1 per akar 3. Kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3, maka kita dapat akar 3 per 3. Jadi nilai tanggen dari garis AF dan bidang ACGE adalah akar 3 per 3. Atau cara yang kedua, kita lihat ini seperti tadi. Ini dia. Kita kan dapat sudutnya kan tadi kan PAF. Nah, kalau cara kedua, kita perpanjang FP ini ya ke sini. Jadi HF dan kita hubungkan A ke H. Begitu. Nah, ternyata segitiga AFH ini adalah segitiga sama sisi. Karena apa? Karena kan diagonal sisi semua. Yaitu AF sama dengan FH sama dengan HA. Ya. Maka segitiga ini bisa kita keluarkan seperti ini. Ya. Ini dia. Nah, kita tahu pada segitiga sama sisi maka besar sudut masing-masingnya adalah 60 derajat. Gitu ya. Maka sudut PAF jelas 30 derajat. Gitu ya. Sehingga yang ditanya adalah nilai tanggen, berarti tanggen sudut dari PAF yaitu tanggen 30 derajat. Yaitu tanggen 30 derajat adalah sepertiga akar 3 begitu. Oke, jadi konsepnya adalah untuk mencari sudut suatu garis dengan bidang ya biasanya dari garis itu biasanya menembus di suatu titik pada bidangnya. Ya, misalnya sini titik A. Maka ambil satu titik dari garis F ini, di mana ini titik B, kita proyeksikan ke bidang alfa, misalnya titik P. Maka kita sambung atau kita hubungkan AA dengan P ini satu garis, ya, seperti ini. Maka sudutnya dibentuk adalah BAP. Jadi tetap ada proyeksi titik lain yang di luar dari bidang, sehingga menembus di bidang. Oke. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang pada dimensi 3. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.